Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan serial kajian rutin kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita terhenti pada hadis yang ke-20 tentang akhlak yang terpuji, yaitu malu. Yang mana malu ini merupakan akhlak Islam dan juga akhlak nabi-nabi terdahulu. Malu yang dimaksud dalam hadis ini adalah malu di dalam melakukan kemaksiatan. Berikutnya kita akan membahas hadis yang ke-21 tentang perintah iman dan istiqomah. Kita baca hadisnya. An Sufyan Abi Amrin wakila Abi Amrah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Sufyan bin Abdullah, kunyahnya adalah Abu Amr, atau juga ada yang menyebutkan Abu Amrah. Seorang sahabat yang namanya mungkin agak asing di telinga kita, karena memang beliau sahabat yang tidak masyhur, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang namanya sering kita dengar. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan karena memang Sufyan sangat sedikit meriwayatkan hadis, bahkan para ulama hadis mengatakan hadis yang beliau riwayatkan hanya satu, ya ini hadis yang sedang kita bahas. Berbeda dengan sahabat Abu Hurairah yang dia meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Demikian pula Aisyah, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Sedikit sekali para ulama yang menceritakan tentang Sufyan. Namun disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala bahwa Sufyan bin Abdullah adalah seorang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di masa kekhilafahannya untuk menjadi wali kota Taif. Ya, jadi dia pernah menjabat sebagai wali kota Taif. Qala, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku, berikanlah aku nasihat, berikanlah aku pesan tentang Islam yang dengan jawaban tersebut aku tidak akan bertanya kepada orang selainmu. Artinya Sufyan mencukupkan dengan jawaban Nabi SAW, yang dia tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim.
Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Iya. Jadi apa yang menjadi jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat singkat, tetapi penuh dengan faedah, yaitu perintah untuk beriman kepada Allah dan istiqomah, yaitu senantiasa berada di atas keimanan, continue terus menerus pada keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Subhanallah, ini merupakan keutamaan sahabat Sufyan bin Abdullah, yang mana ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu pertanyaan yang tujuannya untuk diamalkan. Itulah yang menjadi kebiasaan para sahabat. Mereka bertanya untuk diamalkan, bukan hanya untuk menambah wawasan pengetahuan. Ya, maka tercela seseorang yang dia bertanya kepada seorang dai, atau mungkin dia rutin menghadiri majlis-majlis ilmu, tetapi pengetahuan-pengetahuan yang ia dapat tidak diamalkan. Maka orang yang hanya tahu tapi tidak diamalkan, maka orang tersebut belum dikatakan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah mereka yang diberikan hidayah, yakni diberikan ilmu. Wa atahum taqwahum, dan mendatangkan ketakwaan. Jadi inilah orang yang dikatakan mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan petunjuk bukan hanya berilmu, tapi dia juga beramal. Dengan ilmunya tersebut menggerakkan jiwanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak orang-orang pintar yang kita dengar atau disebut cendekiawan muslim, profesor, doktor, bahkan ia mungkin kuliah di universitas Islam, tetapi ya ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan yang lebih parah lagi, dengan kecerdasan yang miliki untuk membantah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk. Zadahum huda wa atahum taqwahum. Bertambah ilmu dan bertambah takwa. Baik. Wasiat yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sufyan bin Abdullah, maka ini juga berlaku bagi kita semua sebagai umatnya. Itulah kaidah dasar di dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat, hukum tersebut tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi berlaku kepada seluruh umatnya. Kaidahnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang dianggap adalah keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya kepada Nabi, maka hukum itu berlaku kepada kita semuanya. Dan ternyata apa yang beliau wasiatkan ini serupa dengan pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Banyak pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hamba-Nya untuk istiqomah,
yakni continue dalam melakukan berbagai macam kebaikan, terus menerus dalam beramal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk istiqomah, tetapi juga menyebutkan keutamaan-keutamaan, menyebutkan pahala-pahala yang besar. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian yang istiqomah di atas keimanannya, maka mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan juga kesedihan. Artinya orang yang beriman memperkuat imannya dan istiqomah di atas keimanannya, maka dia akan hidup bahagia. Hatinya selalu tenang. Kenapa? Karena dia tidak mengalami takut dan sedih. Sedangkan dua perasaan ini yang jika ada pada diri seseorang membuat dia tidak bahagia. Orang yang sedih, maka orang tersebut dikatakan tidak bahagia. Maka ini juga memberikan faedah kepada kita keutamaan istiqomah yang menjadi sumber kebahagiaan hidup di dunia. Bahkan juga di antara keutamaan lainnya, mereka yang istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan dia di atas husnul khotimah. Bahkan di saat-saat genting menjelang wafatnya dia, itu ketika sakaratul maut, seseorang dalam keadaan suasana yang sangat genting, kacau pikirannya. Datanglah malaikat saya mengatakan, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turun para malaikat, yakni menjelang ia meninggal dunia. Seraya mengatakan, jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah menghabarkan kepadamu berupa surga yang telah dijanjikan untukmu. Ini keutamaan istiqomah, buah dari istiqomah. Ya. Dan juga di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Nuh, di mana Nabi Nuh ketika mendapati kaumnya dalam keadaan sulit, kemarau panjang, musim paceklik, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh? Wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqomah, maka kami akan berikan mereka minum, akan diturunkan hujan yang lebat. Baik, jadi intinya nasihat istiqomah ini adalah nasihat yang sangat agung. Nasihat yang datang dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Kemudian apa yang dimaksud dengan amantu billah? Kemudian juga yang kedua, summastaqim. Yang pertama, ya, Nabi SAW mengatakan kepadanya, Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Inilah yang Nabi sebutkan. Nabi tidak menjelaskan sholatlah, kemudian istiqomahlah. Sedekahlah, kemudian istiqomahlah. Keluarkanlah zakat, kemudian istiqomah. Tapi amantu billah. Ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya hakikat istiqomah bukan hanya sekedar pada amalan-amalan yang zahir, tetapi juga
perintah istiqomah dalam amalan-amalan yang batin, amalan yang tersembunyi. Apa itu amalan yang tersembunyi? Iman, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya iman memiliki berapa rukun jamaah? 3 rukun. Al-i'tiqadu bil janan, al-qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan. Ini 3 nun. I'tiqadun bil jinan, itu keyakinan di dalam hati. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan istiqomahlah, ya, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama, agar kita bersabar teguh di atas pendirian, selalu beriman kepada Allah. Jangan sampai keimanan ini pudar. Tatkala iman ini turun, berusaha untuk menyetabilkan lagi, berusaha untuk meningkatkan lagi, ya. Dan jangan sampai iman itu lepas, artinya dia keluar dari Islam dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian al-qaulu bil lisan, yaitu iman juga ucapan dengan lisan. Artinya istiqomah juga berlaku pada amalan lisan. Teruslah membaca Al-Quran, teruslah berzikir. Dan yang ketiga, al-amalu bil jawarih, yaitu dengan melakukan amalan anggota badan. Istiqomahlah di dalam bersedekah, berpuasa, sholat sunnah, dan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah. Berbicara tentang iman kepada Allah, kita sudah diajarkan sejak kita kecil. Sejak kita mulai bisa komunikasi, selalu diingatkan rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tapi sangat jarang di antara kita yang mempelajari cakupan iman kepada Allah. Ya, karena itu di antara materi kajian yang sangat penting yang hendaknya kita pelajari secara teliti dan kita pahami dengan benar tentang cakupan-cakupan rukun iman. Sampai para ulama mengarang kitab secara khusus membahas tentang rukun iman. Seperti Syekh Sulaiman Al-Ashqar, dia memiliki buku ya sekitar 6 jilid. Setiap jilid berbicara tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan yang lainnya. Lalu apa cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Yakin, yakinnya bahwasanya Allah itu ada. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, karena memang mustahil bagi manusia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Maka suatu pengakuan yang dusta apabila seorang mengatakan aku melihat Allah. Mustahil, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan bermimpi. Kalaupun misalnya dia didatangi oleh makhluk yang mengatakan aku adalah Tuhan, jelas itu adalah syaitan. Ya, apalagi kalau sampai mengatakan Allah berfirman kepada aku di dalam mimpiku, maka ini ada suatu kedustaan. Inilah yang menjadi sebab rusaknya agama Islam. Ya, yang mereka menjadikan mimpi sebagai bagian dari syariat. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu ada. Dengan bukti-bukti yang sangat nyata. Begitu banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang menjadi tanda ada yang menciptakan. Hal ini membantah orang-orang ateis, ad-dahriyah, komunis yang mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Namun bagaimanapun kondisi mereka, jamaah sekalian, mereka akan mendapati saat-saat di mana mereka butuh Tuhan. Karena itu menjadi fitrah bagi manusia. Kemudian cakupan yang kedua di antara cakupan iman kepada Allah adalah tauhidullah birrububiyah. Kita mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya. Meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, bukan hanya menciptakan tapi juga mengatur, menjaga, dan yang memiliki. Ya, itulah disebut namanya tauhid rububiyah. Kepemilikan Allah itu bersifat hakiki, berbeda dengan kepemilikan manusia. Kita memiliki sesuatu, tapi sifatnya tidak menyeluruh. Kita bisa mengatur, tapi pengaturan kita dibatasi dengan aturan-aturan syariat. Contoh, kita punya rumah, punya mobil, punya kebun, misalnya buah mangga yang sedang panen. Boleh enggak kebun kita bakar, rumah kita bakar, kendaraan kita bakar? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun itu punya kita. Kalau kita bakar, berarti kita terkena pelanggaran aturan syariat yang kita tidak boleh menyia-nyiakan harta. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya, Dia mengatur seluruh alam. Makanya Allah katakan dalam ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Kita sebagai manusia hanya merasakan kenikmatan buah dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah berpikir pergerakan bulan, pergerakan matahari. Kita hanya mendapatkan nikmat. Tentu semua itu ada yang mengatur. Siapakah yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 41, innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang langit dan bumi sehingga tidak akan bergeser. Ya, semasa kita hidup, jamaah sekalian, pernah nggak kita mengalami malam sampai 24 jam? Ada yang pernah ngalamin? Nggak ada, paling mendung doang. Seumur hidup kita nggak pernah ngalamin matahari terbit dari arah selatan. Pernah nggak? Nggak pernah. Ini Allah semua yang mengatur. La tazula, tidak akan bergeser dari tempatnya. Ya. Maka ini adalah bantahan yang sangat telak kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah. Beribadah di sini bukan sekedar menyembah, tapi bertawassul, meminta-minta, bertabarruk, berdoa kepada orang yang sudah meninggal misalnya. Jangankan berdoa kepada orang yang sudah meninggal, yang masih hidup saja kita nggak boleh. Kita datang kepada seorang kiai misalnya, yang dia terkenal mungkin memiliki karisma, kita datang kepadanya, Pak Ustadz, ya Pak Yai, tolong lancarkan rezekiku, tolong panjangkan umurku. Boleh atau tidak? Tidak boleh, apalagi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Makhluk itu sangat lemah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 73? Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau istama'u lahu. Sesungguhnya ya, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana makhluk yang mereka jadikan tempat berdoa
mereka tidak mampu untuk menciptakan lalat. Ini Allah katakan lalat. Ya. Lalat makhluk yang kecil. Ada nggak di dunia ini manusia yang bisa menciptakan seekor lalat ya? Ada nggak? Tidak ada. Apalagi nyiptain ayam, apalagi nyiptain kambing. Subhanallah. Dan Allah juga tantang mereka. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka berkumpul, kita ini semua berkumpul untuk menciptakan lalat. Bisa nggak jamaah? Nggak bisa. Seluruh umat manusia berkumpul untuk menciptakan lalat pun tidak bisa. Jangankan menciptakan lalat, makanan kita diambil oleh lalat, bisa kita tangkap lalat itu? Nggak bisa. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berpikir. Siapapun yang disembah, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang soleh, yang dijadikan tempat untuk meminta-minta. Coba suruh ciptakan lalat saja. Tidak ada yang bisa. Semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalat, makhluk-makhluk yang kecil lainnya, semut. Ya. Atau juga menciptakan biji-bijian. Gak ada yang mampu. Ya. Manusia hanya bisa mengadakan sesuatu yang tadinya ada kemudian dirubah. Adapun menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu. Kemudian yang keberapa? Ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kita meyakini tidak ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang memiliki kesamaan dari sisi sifat dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nama sifat tersebut sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Allah melihat, manusia melihat, Allah mendengar, manusia mendengar. Perbedaannya sangat jauh. Kita melihat, kita mendengar hanya apa yang ada di sekitar kita. Sekarang bisakah kita melihat orang yang ada di balik tabir ini? Nggak tahu berapa jumlahnya. Ya kan? Demikian pula mendengar. Kita hanya mampu mendengar suara-suara yang sumbernya itu dekat. Berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ilmunya Allah. Ya, pengetahuan kita hanya terbatas. Kita tahu, kita bisa menghayal karena sesuatu yang kita lihat. Ilmunya Allah tanpa batas. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kana wa yakunu wa sayakunu. Ilmunya Allah tidak didahului dengan tidak tahu. Berbeda dengan ilmunya manusia. Kita tahu yang sebelumnya tidak tahu. Bodoh awalnya kita. Nggak tahu apa-apa. Kemudian jadi tahu. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah kasih tahu. Justru pengetahuan kita itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ilmunya Allah. Ya. Kemudian juga ilmunya Allah tidak ada istilahnya lupa. Beda dengan manusia. Kita tahu, tapi terkadang kita lupa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak mungkin lupa. Karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang Allah adalah satu-satunya zat yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang telah terjadi, maka
kufurlah para dukun, kafirlah para dukun, para normal, orang pintar yang mereka mengaku-ngaku mengetahui apa yang akan terjadi. Kufurlah mereka ketika mereka mengaku-ngaku mengetahui nasib seseorang, mengetahui jodoh seseorang. Kenapa? Karena pengetahuan tentang apa yang akan terjadi itu hanya siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahami? Makanya apabila ada orang yang datang, ente meninggal tanggal sekian, hari kiamat akan terjadi tahun sekian, dukun, dan dia telah merebut hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin terkadang apa yang dia kabarkan benar, itu hanya 1%, 99%-nya adalah kedustaan. Karena Allah katakan, alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang tahu perkara-perkara gaib, dan Allah tidak tampakkan kecuali kepada orang-orang yang diridhoi olehnya, para malaikat atau juga para rasul. Bisa dipahami jemaah? Nah, kemudian yang terakhir adalah tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Semua jenis ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, tawakal, menyembelih, bernazar, berdoa, berharap, takut, semua bentuk ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cakupan iman kepada Allah. Jadi ada berapa jemaah? Apa yang pertama? Mengimani adanya Allah. Yang kedua, yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Yang keempat, tauhidul uluhiyah. Dan apa yang tadi saya jelaskan sifatnya hanya global. Jika ingin memahami lebih luas, maka baca ya kitab Sulaiman Al-Asqar yang membahas secara panjang lebar tentang iman kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumastaqim." Kemudian beristiqomahlah. Ya. Artinya setelah Nabi memberikan wasiat untuk beriman, yang kedua, istiqomahlah di atas keimanan tersebut. Inilah istiqomah yang paling utama, yaitu istiqomah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat syirik, walaupun itu adalah syirik kecil. Istiqomah untuk selalu ikhlas. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam penyakit riya. Istiqomah untuk tidak ujub, istiqomah untuk tidak sombong. Ya. Dan memang bertahan di atas tauhid itu sangat berat jemaah sekalian. Nah, dalam kondisi kita lapang, serba berkecukupan, dalam kondisi sehat, mungkin tidak terbesit untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kalanya Allah memberikan ujian baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal penyakit. Seseorang yang mungkin terkena penyakit tidak kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana, ke rumah sakit, bahkan mendatangi dokter spesialis, tapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Kemudian ada tetangga memberikan saran, "Pak, kalau mau sembuh, datang pengobatan alternatif." Terus gimana caranya? Cukup bawa ayam katanya. Mau diapain ayam? Mau dipotong? Enggak. Nanti penyakit bapak itu dipindahin ke ayam. Nah ini pengobatan seperti ini. Pertama, apakah dibenarkan menurut syariat? Tidak ada cara seperti itu. Ayam nggak ada dosa, apa yang dikenain penyakit ya kan? Kemudian yang kedua, apakah hal tersebut dibenarkan secara medis?
Tidak juga. Setiap pengobatan yang tidak dibenarkan secara medis, maka sama saja dia menjadikan suatu sebab tanpa adanya dasar yang diperbolehkan. Ya, karena bisa jadi cara pengobatan seperti itu adanya bantuan dari jin maupun syaitan. Dan ketika seorang melakukan interaksi kepada jin maupun syaitan, walaupun diawali dengan berzikir, tetap tidak boleh, karena Allah katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari kalangan manusia, mereka berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka bertambah kesesatan mereka, bertambahlah rasa takut mereka. Ya. Nah, jadi ini setelah Nabi SAW menyuruh kita untuk beriman, kemudian Nabi menyuruh kita untuk istiqomah, continue, terus menerus di dalam melakukan ibadah. Dan inilah yang disebut dengan karomah. Karomah. Karomah itu bukan ketika orang memiliki kejadian-kejadian di luar dari kebiasaan manusia. Nah, memang ada kalanya Allah memberikan kelebihan kepada wali-walinya. Tetapi ketika ada orang yang memiliki suatu kehebatan yang tidak boleh secara langsung kita katakan dia adalah sebagai apa? Wali. Sekali lagi, terkadang Allah memberikan karomah kepada wali-walinya. Tetapi bukan berarti tatkala kita melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, nggak mempan dibacok, langsung kita simpulkan dia wali. Tidak. Karena lihat tukang-tukang sihir, hebat nggak dia? Hebat. Dajjal, hebat nggak? Hebat. Apakah dia dikatakan wali? Lah, tapi dikatakan wali syaitan. Ya. Jadi patokan orang itu dikatakan wali bukan mereka yang memiliki kelebihan dalam hal berbuat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak itu. Tapi Allah katakan ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Dan di zaman sekarang ini, di antara wali Allah yang dia memiliki karomah, apa itu karomahnya? Luzumul istiqomah. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Ya, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung adalah senantiasa apa? Istiqomah. Orang yang rajin sholat berjamaah pada zaman sekarang ini, itulah disebut namanya apa? Karomah. Karena jarang orang mau mendatangi masjid sholat berjamaah, ya kan? Karena yang sholat berjamaah itu aja orangnya, ya kan? Nah, karomah itu adalah mereka yang menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Karomah di zaman sekarang adalah mereka yang pegang Al-Quran itu lebih banyak daripada pegang HP. Itu karomah. Ya, luzumul istiqomah. Karomah itu adalah mereka para wanita yang memakai pakaian yang syar'i, memakai jilbab besar, memakai pakaian yang lebar. Itulah karomah. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Nah, jadi ini perintah untuk continue dalam beribadah. Istiqomah dalam sholat berjamaah, menundukkan pandangan, selalu ikhlas. Ya, istiqomah dalam membaca zikir pagi dan petang. Coba kita baca zikir pagi dan petang. Jangan-jangan nggak pernah baca. Subhanallah.
Itulah karomah. Baik. Kemudian ada beberapa faedah lain berkaitan dengan masalah istiqomah. Di antara kaidah penting berkaitan dengan istiqomah, bahwa tidak disebut istiqomah apabila seseorang beramal tanpa ilmu. Jadi istiqomah itu bukan hanya seseorang kontinu dalam beribadah, bukan hanya terus-menerus dalam melakukan kebaikan, tetapi ibadah tersebut yang dia rutinkan memang ada sumbernya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Itulah istiqomah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam. Al-istiqomah hiya suluku thariqil mustaqim atau as-siratil mustaqim wa hadha dinul qayyim. Dikatakan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Itulah agama yang lurus. Ya. Maka perlu kita mengetahui dalil dari setiap amalan. Jangan sampai kita termasuk orang yang magrur. Apa itu magrur? Orang yang tertipu. Ya. Orang yang merugi. Dia sudah berkorban, sudah berjuang, sudah mengorbankan hartanya untuk melakukan suatu ibadah, suatu amalan. Ternyata ibadah tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang ada orang mengadakan acara-acara khusus, tapi ternyata meninggalkan sholat berjamaah. Ya, justru sholat berjamaah lah yang harus didahulukan. Nah, jadi sekali lagi ini kaidah yang sangat penting. Dikatakan istiqomah apabila beramal dengan apa? Ilmu. Tidak dikatakan istiqomah beramal tanpa ilmu. Makanya dari sini juga ya, beramal itu bukan hanya bermodalkan niat yang baik. Ya. Kadang ada orang yang berzikir baca la ilaha illallah 1000 kali, tapi dia tidak membaca zikir pagi dan petang. Justru itulah yang sunnah. Nah, kemudian juga di antara kaidah lainnya, dikatakan istiqomah selalu berada di tengah-tengah. Al-wasat. Apa jemaah? Al-wasat. Karena inilah yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berada tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang tengah-tengah. Ya, yang tengah-tengah. Jadi Islam mencela secara berlebihan. Ya, secara berlebihan. Seperti misalnya ya, naam kita disuruh untuk menghormati kuburan, tidak boleh menginjak-injak. Tapi jangan pula berlebihan. Di marmer, diukir, dihias. Ya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan nabiyyu ayyubnal qubur wa ayyassisal qubur wa ayyaktubal qubur. Nabi SAW melarang membangun kuburan. Ya, kemudian juga Nabi melarang untuk menghias kuburan. Ini artinya kita harus berada di mana? Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Demikian pula dalam beribadah, terutama bagi para akhwat, para istri, maka dia harus mengambil skala prioritas apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang istri. Jangan sampai misalnya dia kajian kemana-mana, aktif dalam acara organisasi,
walaupun organisasi tersebut adalah organisasi yang sifatnya sosial, tapi kalau ternyata dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, nggak mempersiapkan makan untuk suaminya, tidak mencuci pakaian suaminya, tidak melayani suaminya, nah ini sia-sia aja Pak. Sia-sia. Ini contoh tengah-tengah berilmu dan kita mengambil skala prioritas. Kemudian juga kaidah yang berikutnya, tidak disyaratkan dalam istiqomah harus tidak pernah salah. Sekali lagi, tidak disyaratkan dalam istiqomah harus tidak pernah salah. Maksudnya, yang namanya manusia, jamaah sekalian, terkadang dia mengalami masa-masa lemahnya iman, ya, turunnya iman. Terkadang kita melakukan suatu maksiatan di tempat-tempat umum, terkadang melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, terkadang kita lagi kumpul sama teman-teman, nggak sadar kita gibahin orang, terkadang di dunia kerja nggak sadar kita mengambil misalnya harta orang lain tanpa sadar, ya. Maka sekali lagi, ketika seorang dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, jadi tidak dikatakan tidak istiqomah ya. Jadi istiqomah itu terkadang ya kita melakukan kesalahan, tapi syaratnya harus segera bertaubat. Jadi bukan malah terus menjauh dan menjauh hingga akhirnya Allah matikan hatinya. Makanya coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah dan mohon ampunlah. Di sini Allah gandengkan antara istiqomah dan memohon ampun. Kenapa ya? Karena ya istiqomah seperti itu. Kadang kita melakukan kesalahan, perbuatan maksiat, maka bangkit lagi. Makanya Nabi mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah walaupun kalian tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Ya, jadi yang penting ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia sadar lagi. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan hati. Ya, agar diberikan keteguhan hati. Makanya di antara doa kalau kita membaca khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang mana diri ini selalu mengajak kepada kejelekan. Dan juga di antara kaidah lainnya berkaitan dengan masalah istiqomah. Istiqomah itu tidak harus banyak dalam beramal. Ya, istiqomah itu tidak harus banyak dalam beramal. Yang terpenting adalah apa? Continue. Ya. Istiqomah itu enggak harus kita salat tahajud, salat witir 11 rakaat. Naam, itu bagus. Tapi yang terpenting adalah kita continue setiap malam salat tahajud walaupun 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Apa kata Nabi SAW? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continue walaupun itu hanya sedikit. Nah, azan dulu. Di sini ada pertanyaan. Tahapan seperti apa agar terus istiqomah? Iya. Maka ada beberapa kiat agar kita bisa istiqomah. Karena istiqomah adalah kalimat yang mudah untuk bisa kita ucapkan, tetapi berat untuk kita jalankan. Karena istiqomah ini adalah sesuatu yang tanpa adanya pertolongan dari Allah kita tidak akan mampu. Karena itu yang pertama jamaah sekalian, agar kita bisa istiqomah adalah
doa. Naam, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Karena doa adalah senjata seorang muslim, merupakan amalan yang pertama sebelum kita melakukan segala hal. Dan sebenarnya berdoa meminta agar istiqomah itu sudah kita baca saban hari. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap kita sholat kita baca. Apa itu doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang dia membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, namun tidak menghadirkan di dalam hatinya meminta apa? Istiqomah. Ya. Apa manfaatnya kita berdoa tapi kalau nggak paham isinya? Sedangkan Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin doamu itu diijabah. Bagaimana mungkin kita bisa yakin doa kita diijabah? Wong kita sendiri nggak paham apa yang kita minta. Bisa dipahami jemaah? Ya. Subhanallah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang sangat agung. Sebelum kita meminta keistiqomahan diawali dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian endingnya kita minta petunjuk, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita sudah memeluk agama Islam, kita minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan diwafatkan di atas iman. Ya. Dan juga di antara doa lainnya adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam ketaatan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, jangan pernah ujub atas setiap kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan merasa paling hebat. Ya, kenapa? Karena semua kebaikan yang kita lakukan, baik itu berupa ketaatan ataupun yang lainnya, pada hakikatnya itu adalah berkat pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya digandengkan antara ibadah dan memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kenapa Allah gandingkan ibadah dan memohon pertolongan? Menunjukkan kepada kita bahwasanya tanpa adanya pertolongan dari Allah, kita tidak mampu beribadah kepadanya. Jadi jangan merasa pede. Karena ada sebagian manusia yang awalnya dia istiqomah, ternyata meninggal dalam keadaan maksiat. Ini yang sangat dikhawatirkan. Sementara amalan itu kan tergantung yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung ya terakhir. Ya, ini jadi jangan pernah ujub jemaah. Tetap kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada peristiwa perang Khandaq, ketika Nabi gali parit, apa kata Nabi? Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala saddaqna. Demi Allah, seandainya bukan karenamu ya Allah, kami tidak mendapatkan hidayah, kami tidak bisa mengerjakan sholat, kami tidak bisa bersedekah. Kenapa ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita membaca apa? La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali milik Allah. Ya, jadi jangan pernah ujub. Kemudian yang ketiga, melakukan sebab-sebab agar kita bisa istiqomah. Apa di antaranya? Hadir di majelis ilmu seperti ini. Jangan sampai kita nggak pernah hadir di majelis ilmu. Hati ini sama seperti merawat tubuh kita. Sebagaimana agar kita tetap sehat, kita mengkonsumsi makanan yang bergizi. Demikian pula hati ini kalau tidak disiram dengan siraman rohani, maka akan layu dan akan mati. Di majelis inilah kita mendapatkan nasihat-nasihat yang bisa menyentuh hati. Disampaikan tentang neraka, tentang surga agar kita sadar. Jadi majelis ilmu adalah majelis yang sangat penting untuk kita hadiri. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan teman yang
soleh. Ya, naam kita semua memiliki hobi ya kan. Ada yang hobinya goes, ada yang hobinya naik gunung, ada yang hobinya touring, ya traveling, bukan turuk maning ya kan. Artinya kita punya hobi itu semua. Tapi carilah komunitas teman-teman yang baik. Dan kita disuruh untuk bersabar bersama mereka. Apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah kepada orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah walaupun mereka miskin. Bersabarlah beriman kepada mereka, bergaul kepada mereka. Karena yang namanya teman itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. As-sahib, sahib, teman itu bisa menggeret. Kemudian juga di antara hal penting agar kita bisa istiqomah, ya, yaitu menghindari segala wasilah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Artinya, ya, seorang mukmin dia harus pandai-pandai bisa merasakan dan mendeteksi hatinya. Dia harus peka, harus punya rasa. Ketika perbuatan ini membuat dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka jangan dekat-dekat. Contoh misalnya, kalau dia misalnya orang yang tidak bisa menghindar dari godaan wanita. Kalau sudah dekat sama perempuan, mungkin karena mukanya ganteng, banyak perempuan yang terpukau sama dia. Dan kalau dia sudah berbicara, sudah ngomong, langsung istilahnya ya saling jatuh hati gitu ya. Maka kalau dia sudah tahu seperti itu, jangan dekat-dekat sama perempuan. Jangan chattingan kepada perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena kalau dia terjerumus dalam masalah itu, dia khawatir, sulit untuk menghindarinya. Makanya syaitan selalu mencari celah, ya, menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa pada perkara-perkara yang kita akrab dengannya. Yang kita apa? Akrab dengannya. Seorang penuntut ilmu misalnya, syaitan pun tidak pesimis untuk menggoda orang yang menuntut ilmu. Dia akan berusaha untuk menjerumuskan para penuntut ilmu dengan sifat apa? Sombong, takabur. Orang kaya, ya, juga iblis menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, sombong, takabur, cinta terhadap dunia, bakhil dan yang lainnya. Ya, itulah perkara-perkara agar kita bisa istiqomah. Yang terakhir, apakah saya salah menyuruh anak saya menjauhi kakak dan ponakan saya? Karena mereka bisa mempengaruhi keburukan terhadap anak saya, baik akhlak maupun sifat yang merusak agamanya. Kalau memang diketahui demikian, maka tidak mengapa. Boleh. Sebagai bentuk penjagaan. Ya, tapi tentunya jangan sampai kita memutus hubungan silaturahim kepada mereka. Tetap kita menegur, berkunjung, tapi sifatnya dibatasi. Iya, Ustaz, bagi orang yang setelah kajian tapi dia tidak bisa menahan diri dari amarah, ya, maka ya ini artinya ilmunya tidak digunakan. Ya, karena itu sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang ya sifat buruk yaitu suka apa? Marah. Dan juga selain itu hindari hal-hal yang membuat dia marah. Ya, dan juga bagi seorang istri, ya, bukan hanya malah menyalahkan suaminya marah, tapi juga dia berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat suaminya itu marah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.